Halo teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di desa. Semoga pembangunan yang ada di desa Anda lancar sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai. Tujuan pembangunan di desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang ada di desa. Sesuai dengan tema, pembahasan kali ini tentang alur keuangan desa dan potensi kecurangan pemerintah desa. Keuangan desa seharusnya dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Jika sudah sesuai dengan asas tersebut, mudah-mudahan pembangunan di desa Anda sesuai dengan yang diharapkan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Di dalam perencanaan, pembangunan desa memuat tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan perkiraan anggaran biayanya. Dokumen perencanaan terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa. RPJM Desa merupakan rencana pembangunan jangka menengah berjangka 6 tahun, sedangkan RKP Desa adalah rencana kerja pemerintah desa berjangka 1 tahun anggaran. Di dalam penentuan kegiatan, apa saja potensi kecurangan yang bisa dilakukan oleh pengelola anggaran. Sebelum pelaksanaan pembangunan tentu menyusun perencanaan terlebih dahulu. Penyusunan ini bisa dimanfaatkan kepentingan yang bertujuan untuk kecurangan. Pengelola anggaran merancang stand dari awal sehingga kepentingannya nantinya bisa berjalan dengan lancar. Isi dari perencanaan ini adalah kegiatan-kegiatan yang dibiayai anggaran desa. Di sini perlu dipahami tata cara penentuan kegiatan yang dimuat dalam APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk menentukan kegiatan, pemerintah desa membentuk tim penyusun perencanaan melalui musyawarah. Nah, jangan sampai yang menjadi tim penyusun adalah orangnya pemangku kepentingan pengelola keuangan desa. Terus kemudian kegiatan yang akan dimuat dalam perencanaan merupakan hasil pencermatan RPJM dan pertimbangan aspirasi masyarakat. Di sini pengelola keuangan bisa mengarahkan kegiatan-kegiatan apa saja menurut kehendaknya yang nantinya bisa dimanfaatkan demi keuntungan. Hal-hal yang perlu diwaspadai adalah kegiatan bisa diarahkan ke pembangunan yang banyak peluang keuntungan materi. Biasanya kegiatan itu tentang kegiatan pengadaan barang, terus kegiatan pembangunan infrastruktur lainnya. Nanti akan dibahas di dalam pelaksanaan anggaran. Terus juga untuk menentukan anggaran, untuk menentukan kegiatan bisa saja diarahkan ke wilayah orang-orang yang dekat dengan pengelola anggaran. Misalnya wilayah yang mendukung pengelola anggaran atau wilayah orang-orang kerabat-kerabat yang dekat dengan pengelola anggaran. Seperti misalnya kegiatan pembangunan infrastruktur seperti riul, ladeker, jalan usaha tani, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, padahal yang seharusnya prinsip dari pembangunan adalah keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus,
kewenangan desa, swakelola desa, berdikari, berbasis sumber daya desa, tipologi desa, dan kesetaraan. Setelah perencanaan telah tersusun, selanjutnya pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Dalam pelaksanaan, dokumennya adalah anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Isinya yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Hal ini perlu diketahui, pendapatan desa itu terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Untuk pendapatan transfer, itu ada alokasi dana desa, PDRD, dana desa, bantuan provinsi atau bantuan dari kabupaten. Alokasi dana desa dan PDRD bersumber dari kabupaten, sedangkan dana desa bersumber dari APBN pusat. Untuk klasifikasi belanja desa, itu ada penyelenggaraan, ada pembangunan, ada pembinaan, ada pemberdayaan, ada penanggulangan bencana. Itu klasifikasi belanja desa. Sedangkan jenis belanja desa terdiri atas belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Tahapan pembangunan desa adalah persiapan dilanjutkan dengan pelaksanaan. Kepala desa selaku PK-PKD. Kepanjangannya pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa sebagai PPKD. Panjangannya pelaksana pengelola keuangan desa. Koordinator dari PPKD adalah sekretaris desa. Pelaksana kegiatan pembangunan dilaksanakan secara swakelola atau kerjasama antar desa. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dapat melibatkan jasa pihak ketiga. Nah, dalam proses penyelesaian kegiatan di desa ada pengadaan barang dan jasa dan padat karya tunai. Yang perlu diwaspadai adalah proses pengadaan barang dan jasa biasanya bisa dimanfaatkan antara pengelola dan penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa itu biasanya toko atau yang lain. Yang perlu diwaspadai adalah harga barang dari penyedia biasanya lebih kecil dibandingkan dengan harga yang ada di dokumen perencanaan. Sebagai contoh, harga semen di dokumen perencanaan 80.000, tetapi belanjanya 65.000. Memang di dalam belanja desa harus disertakan juga pajaknya, tetapi jumlah belanja dengan pajak bila ditambah biasanya harganya jauh dengan harga yang ada di dokumen perencanaan. Terus kemudian jumlah barang yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah di dokumen perencanaan. Misalnya, kebutuhan semen untuk pembangunan plat deker 50 sak. Itu yang ada di dokumen perencanaan. Tetapi kenyataan di lapangan hanya digunakan 40 sak. Berarti ada kelebihan 10 sak. Itu sebagai contoh. Contoh itu di kegiatan-kegiatan lain, pembangunan infrastruktur juga bisa terjadi. Selanjutnya adalah di dalam pembangunan itu ada padat karya tunai. Yang perlu diperhatikan, yang perlu diawasi adalah pemerataan. Agar setiap orang mempunyai kesempatan untuk melaksanakan padat karya tunai. Jangan hanya melibatkan orang-orang yang dekat dengan pengelola anggaran saja.
Terus lagi dilihat pada dokumen perencanaan, jumlah harian orang kerja di dokumen dengan kenyataan biasanya berbeda. Jumlah harian orang kerja misalnya 100 hari, tetapi biasanya orang kerja hanya 60 hari. Nah, sekarang kalau di desa Anda bagaimana? Tuliskan di kolom komentar temuan pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban pembangunan desa. Berdasarkan hasil laporan tim pelaksana kegiatan, kepala desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dalam musyawarah desa. Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta musyawarah desa. Bila pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan prosedur, tentu di dalam memaparkan pertanggungjawaban lancar. Tetapi kalau pelaksanaan yang penuh dengan kecurangan, akan banyak hal yang disembunyikan dalam pemaparan pertanggungjawaban. Demikian video ini untuk mengawali hal-hal yang perlu kita waspadai, kita awasi, kita laksanakan demi kelancaran pembangunan yang ada di desa.